Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga selundupkan buah pinang dan ganja, 2 warga Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Diduga karena korsleting listrik, 4 toko di Fak-Fak terbakar. Pasokan dari daerah minim cabai di Pasar Hama di Jayapura mahal. Dua warga Papua Nugini bersama 3 warga Indonesia ditangkap karena menyelundupkan buah pinang dan ganja. Namun barang bukti ganja berhasil dibuang pelaku ke laut. Kelimanya ditangkap tentara saat melintas di perairan Skosai dengan menggunakan perahu cepat dari Papua Nugini menuju Jayapura Ahad kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menyita 320 karung pinang dan 1 jeriken BBM, 1 unit longboat dan 1 unit motor tempel berkekuatan 40 PK. Serta 6 unit ponsel. 21 Mei 2022, tim reaksi cepat Satuan Patroli Lantamal 10 telah mengamankan 2 warga negara asing ING dan 3 warga negara Indonesia, di mana semuanya ini adalah pelaku pelanggar batas antara wilayah RI dan PNG, yang mana para pelaku ini menggunakan speedboat dan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya. Jalur laut kerap kali dimanfaatkan para pengedar dari Papua Nugini untuk menyelundupkan ganja karena laut wilayah yang luas dan sulit terpantau. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tiga toko yang menjual peralatan motor, baju dan helm, serta 1 rumah makan di Tanjung Wagom, Kabupaten Fak-Fak, Senin kemarin ludes terbakar. Kebakaran yang melahap 4 bangunan toko dan rumah makan ini diduga akibat korsleting listrik. Saat kebakaran aliran listrik dari PLN padam, lalu muncul percikan api berasal dari salah satu bangunan yang terbakar hingga menjalar ke bangunan di dekatnya. Api dengan cepat menjalar lantaran bangunan toko dan 1 rumah makan ini terbuat dari kayu dan mudah terbakar dan cepat membesar serta menyulitkan warga untuk memadamkan api. Selain itu, kondisi dipersulit karena di lokasi tidak ada sumber air. 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 3 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Kebakaran membuat panik, warga berlarian dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka agar tidak ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat. Polisi akhirnya menangkap NP 38 tahun karena menganiaya istrinya hingga tewas pada 15 Mei lalu. Pelaku diringkus saat bersembunyi di hutan sagu, Jalan Kombah, Sentani, Senin kemarin. Wakapolres Jayapura Kompol Dedi Puhiri mengatakan pelaku sempat keluar untuk menggadaikan ponselnya dan ditukar dengan bahan makanan. Saat itulah polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Itu pelaku datang ke rumah makan Jam Gadang atau rumah makan Padang, tempat istri yang bersangkutan bekerja. Kemudian masuk ke kamar, di situ terjadi ribut. Jadi tanpa banyak bicara langsung yang bersangkutan ini melakukan aksi, ya, menusuk di situ sebanyak 3 kali, ya. Sebanyak 2 kali. Oke.
sehingga itu mengenai di bagian dada sebanyak 2 kali, kemudian di punggung korban ada 1 kali. Akibat dari penikaman tersebut mengakibatkan korban atau istri yang bersangkutan ini meninggal dunia. Kemudian setelah melakukan aksinya tersebut, pelaku ini langsung melarikan diri, jadi dia langsung lewat dari jalan Teken itu, perumahan itu, dia masuk ke dalam, sudah dia masuk hutan-hutan sagu sampai dia keluar di Komba. Jadi selama dia bersembunyi itu di sekitar jalan di Komba, jalan Komba, di situ ada pohon-pohon sagu, jadi yang bersangkutan ini malam kadang pagi kalau dia lapar dan lain-lain dia akan keluar ya di tempat-tempat yang dekat di situ. Kemudian kemarin waktu diamankan pas ada informasi dari masyarakat memang yang bersangkutan ini menggadaikan HP. Jadi setelah menggadaikan HP ada laporan seperti itu, Kasat Reskrim beserta tim rekan-rekan yang ada di Polres Jayapura ke TKP, kemudian masuk di hutan sagu itu ya, mencari, tapi sebelumnya masuk tidak dapat, kemudian bawa orang di kampung situ yang tahu jalan ke dalam masuk. Ditemukanlah yang bersangkutan ini ternyata di atas pohon. NP menikah resmi pada tahun 2002 dan dikaruniai 3 orang anak yang semuanya berada di kampung di Nusa Tenggara Barat. Kemudian berpisah dan kembali nikah siri dengan korban sejak Desember tahun 2021 lalu. Pelaku membunuh korban karena korban menolak untuk rujuk kembali. NP dijerat dengan pasal pembunuhan berencana karena sehari sebelum penikaman sempat menginap di salah satu hotel di Sentani dan sempat terekam kamera pengawas membeli sebilah pisau dapur di salah satu toko. NP terancam hukuman mati. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.